Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12 SMK Kesehatan Sadewa. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita belajar matematika, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini nanti bisa bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita belajar pelajaran matematika. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang faktorial dan permutasi. Nah, tugas yang kemarin itu kan kalian sudah mencari apa itu permutasi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi agar kalian lebih paham. Oke, langsung saja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas notasi faktorial. Nih ya. Perhitungan peluang suatu kejadian dapat dipermudah bila kita mempelajari notasi faktorial. Misalkan N adalah bilangan asli, maka N, ada tanda tanda seru kayak gini, dinamakan N faktorial. Nah, jadi nanti kalau ada tulisan seperti ini, N tanda seru, jadi kalian tidak boleh membacanya N tanda seru, tetapi membacanya adalah N faktorial, karena ini adalah simbol dari faktorial. N faktorial itu sama dengan N dikali N-1, kemudian dikali N-2, dikali N dan seterusnya sampai dikali 3, dikali 2, sampai dikali 1. Kemudian jika 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi, N faktorial merupakan perkalian N bilangan asli yang berturut-turut. Nah, ingat ya, nanti kalau ada tanda seperti ini adalah bacanya N faktorial. Contohnya, ini juga bacanya harus 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 24. Kemudian, jika 9 faktorial dibagi 5 faktorial, berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 dibagi 5 faktorial itu seperti apa? Berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan, atau kalian bisa menulis. Karena ini 9 lebih besar daripada 5, jadi bisa ditulis seperti ini. 9 kali 8 kali 7 kali 6 dikali 5 faktorial. Karena dibaginya nanti kan juga 5 faktorial, berarti tinggal ini dicoret. Tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian menulisnya seperti ini juga boleh. Nanti kalian yang 5, 4, 3, 2, 1 bisa dicoret sama yang di bawah. Hasilnya sama dengan 3, 3024. Gitu ya cara pembagiannya ya. Nah, ini harus hati-hati. Karena kalau 15 faktorial dibagi 5 faktorial itu tidak sama atau hasilnya bukan 3 faktorial. Tidak sama ya. Jadi kalian caranya harus seperti yang di atas. 15 dikali 14 dikali 13 sampai dikali 1. Di bawahnya juga 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya, jangan sampai ini nanti terjadi kalau ada soal 15 faktorial dibagi 5 faktorial hasilnya 3, itu tidak boleh.
Tidak sama, hasilnya bukan 3. Oke, kita lanjut ya. Permutasi. Nah, ini permutasi itu seperti apa? Permutasi adalah suatu susunan dengan memperhatikan suatu urutan. Nah, berarti harus berurut dari sekelompok objek dengan memperhatikan urutannya. Berarti diingat karena nanti ada permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Jenis-jenis permutasi. Jadi, permutasi itu nanti ada beberapa jenis. Kita akan mempelajarinya satu-satu. Jenis yang pertama adalah unsur-unsur yang berbeda. Permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Permutasi N unsur dari N unsur atau ditulis dengan N, P, sama N. Berarti hasilnya adalah N faktorial. Contoh, biar kalian bisa memahaminya. Nih, dari 5 siswa akan dipilih calon pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan saksi. Berapa cara dari susunan pengurus yang dapat dibentuk dari kelima orang tersebut? Nah, jawabannya adalah begini. Untuk kelima jabatan itu apa saja? Ketua kelas 1, wakil ketua kelas 2, sekretaris 3, bendahara 4, saksi 5. Berarti kan ada 5 tuh, 5 jabatan. Terdapat 5 orang. Nih, terdiri dari 5 siswa, berarti 5 orang. Jadi gimana? 5 permutasi sama 5. Berarti jadi 5 faktorial. 5 faktorial itu tadi perhitungannya seperti apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan 120. Sehingga terdapat 120 cara susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk. Nah, begitu ya. Itu adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Permutasi N, permutasi R, unsur dari N unsur. Maksudnya adalah, misalnya permutasi 2 huruf dari 3 huruf A, B, C, dan A, B, dan C adalah AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Kemudian, banyaknya permutasi R unsur dari N unsur. Untuk R itu lebih kecil atau sama dengan N, ditulis dengan notasi seperti ini. P dalam kurung N dan R. Atau N, P sama R. Dengan rumus, nah, N itu adalah banyaknya, R itu yang diambil. Jadi, N permutasi R berarti N ya banyaknya ya, N faktorial. N dikurangi R faktorial. Contohnya, biar kalian lebih paham. Nih, yang pertama, ini yang untuk 5P3 ya. Tentukan nilai dari 5P3 dan 6P2 atau 5 permutasi 3 dan 6 permutasi 2. Nah, jawabannya ini 5 faktorial, 5 dikurangi 3 faktorial. 5 faktorial, 5 dikurangi 3 berapa? 2. Nah, jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Karena nanti di sini ada 2 faktorial, tinggal dicoret, coret. 5 dikali 4 kali 3. Nah, sama dengan 60. Sama yang ini. 6 permutasi 2. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 2. 2 itu dapat dari sini. Nih kan. 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Jadi perhitungannya 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Ini tinggal dicoret, tinggal 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah,
gitu ya kalau permutasi R unsur dari N unsur. Kita lanjutkan, nih ada contoh sampai 3 contohnya. Yang contoh kedua, tentukan banyaknya susunan yang terdiri dari 4 huruf dari huruf A, B, C, D, dan E. Nah, berarti R-nya kan tentukan, yang diambil kan berarti 4. R-nya 4, punyanya berapa huruf? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya adalah 5. Berarti banyaknya susunan tersebut sesuai dengan permutasi 4 huruf dari 5 huruf, yaitu 5 permutasi 4. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4 faktorial. 5 faktorial dibagi 1. Berarti tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 120. Jadi, terdapat 120 susunan atau permutasi. Terdapat 120 permutasi, itu banyaknya. Dan yang nomor 3, jika 6 orang masuk ke dalam ruangan, di mana di dalam ruangan terdapat 10 kursi yang kosong, berapa banyak cara ke-6 orang tersebut duduk? Nah, berarti banyaknya kursi ada 10, orangnya ada 6. Berarti 10 permutasi 6. 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 6 faktorial. 10 faktorial, 10 dikurangi 6 adalah 4. Berarti dihitung seperti ini ya. Tinggal 4 faktorial sama 4 faktorial dicoret. Tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya 151.200 cara. Nah, tadi ada 3 cara atau 3 contoh yang soal-soalnya berbeda. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Yang macam-macam permutasi, ada yang C, permutasi dari unsur yang sama. Maksudnya gimana ini unsur yang sama? Berarti, ini ya, banyaknya cara permutasi yang terdiri dari N unsur dengan P unsur sama dan H unsur yang sama. Jadi rumusnya N faktorial dibagi P faktorial dikali H faktorial. Contohnya, berapa banyaknya permutasi seluruh huruf pada kata Mamma Mia? Nah, berarti jawabannya kita hitung dulu. Banyak unsur, ada 7. Dapat dari mana? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian banyaknya unsur yang sama, yaitu huruf A ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 buah. Huruf M ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 buah juga. Maka P-nya sama dengan permutasinya adalah banyaknya tadi ada 7, berarti 7 faktorial. Yang sama A-nya 3, berarti ditulis 3 faktorial. M-nya juga ada 3, berarti 3 faktorial. Tinggal kita hitung. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Yang bawah dibagi, ada 3 faktorial kan, berarti 3 kali 2 kali 1. Dikali 3 faktorial dapat dari sebelah ini. Kemudian yang ini sama ini bisa dicoret. Tinggal yang 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibaginya 3 kali 2 kali 1. Ini juga bisa nih dihilangkan, 3 kali 2 kali 1 kan 6 tuh. 6 atas sama 6 perhitungannya dicoret, tinggal 7 kali 5 kali 4 sama dengan 140 cara. Gitu ya. Untuk permutasi unsur yang sama berarti dihitung apa ada
yang sama atau tidak. Kalau ada yang sama berarti ditulis di yang sebagai penyebutnya, yang sebagai pembagi. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah permutasi siklis. Permutasi siklis itu adalah bentuknya biasanya melingkar, namanya juga siklis ya. Nih, permutasi siklis adalah permutasi yang objeknya disusun secara melingkar. Nah, biasanya ini bisa urutan tempat duduk yang melingkar menggunakan meja lingkaran. Berarti kan tempat duduknya itu pasti melingkar. Kemudian membuat manik-manik, membuat gelang dengan manik-manik. Gelang kan itu lingkaran. Nah, itu juga bisa menggunakan permutasi siklis. Kemudian membuat mutiara dengan membuat kalung dengan mutiara. Kalung kan itu melingkar juga. Nah, itu juga bisa menggunakan permutasi siklis. Gitu ya. Kita langsung dengan contohnya aja atau rumusnya ini. Secara matematis, banyaknya permutasi posisi siklis dari n unsur adalah P siklis ya, n faktorial dibagi n sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Atau langsung saja permutasi siklis sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Gitu. Contohnya ini. Terdapat 7 orang siswa akan duduk melingkar. Tentukan banyak cara mereka duduk. Nah, berarti gimana? Banyak cara mereka duduk. Oh, ini ada kata-kata melingkar, berarti menggunakan permutasi siklis. Rumusnya n-1, berarti orangnya ada 7. 7 dikurangi 1 faktorial, yaitu 6 faktorial. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jika dijumlah hasilnya 720 cara. Kemudian yang kedua, dari 6 orang yang sedang rapat pada meja bundar, nah ini ada kata-katanya meja bundar, dalam beberapa cara 6 orang dapat duduk. Jika 2 orang tertentu selalu berdekatan, nah berarti ini ada syaratnya. Harus ada 2 orang itu berdekatan. Nah, berarti susunan 6 orang duduk melingkar dengan 2 orang yang selalu berdekatan adalah 2, 6 dikurangi 2. Kenapa ini dikurangi 2? Karena 2 orang itu harus selalu Selalu duduk berdekatan. Gitu ya. Kemudian ini 6 dikurangi 2 berapa? 4 faktorial. Berarti tinggal 2 dikali 4 faktorial. Kenapa ini 2? Kan tadi kan 2 orang berdekatan, berarti ini ditulis 2. Dan harus dikurangi 2 juga, karena mereka itu berdekatan. Gitu ya. 6 dikurangi 2 tadi 4 faktorial, berarti 2. Nih, 4 faktorial. 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 48 cara. Nah, gitu ya. Berarti tadi permutasi itu ada 4 jenisnya. Ya kan? Nah, semoga kalian nanti bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, bagaimana setelah kalian melihat tayangan dan penjelasan dari saya? Untuk mengetahui apakah kalian paham dan sudah jelas tentang materi faktorial dan permutasi, ini saya sudah memberikan soal yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom masing-masing, ya kan? Dan jangan lupa dikirimnya di komentar pribadi, jangan di komentar yang umum. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada saya lewat WA, silahkan. Begitu ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat
pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, bye bye. See you next time. Dadah.